Pada video kali ini gue kedatangan banyak gear-gear mantep dari Fujifilm. Dan ini bener-bener kamera dan lensa yang monster abis. Halo semuanya, selamat datang channel SC Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing kamera yang bener-bener spesial banget. Kalau kalian nonton video ini, berarti Fujifilm belum lama, mungkin sekitar sejam yang lalu, itu meluncurkan kamera medium format terbaru mereka. Dan udah ada di tangan kita, yaitu adalah Fujifilm GFX 100 Mark II. Dan ini adalah kamera yang bener-bener gokil banget. Ini kayak levelnya tuh dewa gitu ya, gods gitu. Karena GFX 100 Mark II ini tadinya, kan kita udah dirumorin juga kamera medium format terbaru dari Fujifilm mau diluncurkan. Kita udah tahu gitu kan. Tadinya gue oke, kamera GFX gitu kan, paling buat foto gitu. Gue akan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan videonya. Tapi ternyata ini adalah hybrid level God gitu ya. Jadi ini membawa fitur video yang nggak bisa kita abaikan juga. Walaupun fotonya juga banyak improvement di sini dari segi medium format gitu ya. Dia adalah kamera medium format tercanggih saat ini. Sepengetahuan gue paling nggak dari yang pernah gua coba gitu ya. Walaupun banyak kamera medium format yang nggak pernah gua coba, tapi gue tau lah. Gue kayak pernah lihat review-reviewnya juga. Dan ini benar-benar canggih banget. Cuman di video ini kita cuma unboxing doang, nanti kalian tungguin aja. Harusnya selang sehari doang, mungkin kita kasih impression yang agak lebih komplit gitu ya. Walaupun kita dapat megang barangnya juga lumayan cepet, karena ini barang masih baru banget. Tapi ya, tungguin aja review yang lebih komplitnya gitu ya. Yang preview lebih jelasnya. Tapi buat kali ini kita unboxing aja, dan gue nggak mau berlama-lama, biar kita langsung lihat sensasi dari kameranya. Oke, ini dia kameranya. Ganteng banget. Beneran deh, ini nggak tahu lah kelihatan jelas atau enggak dari kamera ya. Tapi dia tuh, kalau kalian tahu GFX itu ada GFX 50S, GFX 100S yang ukurannya tuh agak kecil ya. Kayak kamera full frame mereka bilangnya. Dan memang lumayan kecil, tapi ini agak sedikit gede, tapi build quality juga gila. Ini rasanya kayak jauh lebih mewah gitu. Materialnya sih ini mirip GFX 100 yang pernah kita bahas dulu, yang gede banget karena dia punya vertical grip yang built-in langsung. Dan ini build-nya mirip, cuman dia warnanya jadi hitam. Yang si material metalnya ini, kalau yang kemarin kan dia agak keabu-abuan gitu ya, silver. Di sini warna hitam dan jadinya ganteng banget. Dan ya, ini kameranya ganteng banget. Tapi kita sambil unbox yang lain dulu, biar agak cepet gitu ya, gue nggak mau terlalu lama. Ini kita dapat strapnya juga, dia kayak bersisik-sisik gitu ya, ada teksturnya. Lalu ada kabel juga, ini kabel C ke C mungkin untuk tether atau buat ngecas juga. Lalu ada, EVF-nya terpisah, mirip sama yang GFX 100. Jadi kalau kalian lihat, kita keluar-keluar bisa kayak gini, nggak pakai EVF gitu ya, kotak doang, cakep. Dan rapih, atasnya ada covernya gitu. Tapi kalau kita buka, dia ada hot shoe mount gitu di situ, dan kita bisa pasangin EVF-nya. Kita unbox yang lain. Ini ada vertical grip-nya juga. Lalu kita kedatangan lensa juga. Ini ada 2 lensa baru ya. Setahu gue sih ada satu lagi kayaknya yang diluncurkan di X Summit ini. Tapi kita kedatangan 2 di sini yang ini cukup menarik juga. Ini ada Fujinon GF 55mm f1.7. 1.7. Kepo gitu. Gimana rasanya kalau di medium format 1.7, dan ya dia 55-nya juga pastinya nggak rasa 55 APS-C atau full frame ya. Pasti dia hitungannya mungkin masih masuk lensa wide, mungkin. Kita nggak tahu juga, tapi ya ini 55-nya. Ini ada hood-nya. Tebal sekali gitu ya. Dan kita dapat tas juga tadi. Nah, kita buka aja. Ini dia 55mm. Dan ini lensa yang cukup menarik, 30mm tilt shift lens. Gua nggak begitu suka, gue selama ini gue nggak terlalu tertarik sama lensa-lensa tilt shift. Sebenarnya kan udah banyak juga ya, dan gue taunya orang itu banyak pakai buat
miniatur efek gitu. Tapi gue nggak pernah begitu tertarik karena ya cuma dipakai buat miniatur efek gitu kan. Cuman kemarin gue dijelasin katanya sebenarnya tilt shift ini kepake kalau kalian moto arsitektur itu buat distort yang kayak agak kayak miring dikit gitu, melengkung. Bukan melengkung barel atau pincushion ya, tapi misalkan distortionnya secara perspektif gitu, agak sedikit ketarik. Nah, tilt shift ini bergunanya di situ gitu. Lensa repot sekali ya, kelihatannya ya. Tilt shift kita nggak pernah pakai. Lensanya belok-belok guys, canggih guys. Dan ya gue cukup excited buat nyobanya, walaupun gue agak bingung nanti nyobanya gimana ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita taruh dulu. Ini ring apa sih? Ya, kita tidak tahu ini ring apa, tapi kita taruh aja. Oke. Ini gue sampai kelimpungan sendiri. Ini lensanya ASMR aja ngelihat, bukan ASMR sih. Apa sih kalau gitu ya. Nah, ini buat yang si tilt shift, dia ada bisa dipakein ring, lalu ininya bisa ada mount ya, quarter mount. Sayangnya belum arka ya pinggirannya. Tapi kita fokus ke kameranya dulu yang super duper ganteng. Kalian coba. Wah, tampangnya tuh gila loh, keren banget. Dia pakai baterai yang sama, jadi kalau kalian pengguna Fujifilm lumayan banget bisa sharing gitu ya. Dia pakai baterainya X-H2S, X-T5, X-H2 dan kawan-kawan gitu ya. XS20 juga udah pakai baterai ini, jadi baterainya mantep banget, shared kemana-mana. Dan kita coba. Layarnya kok lebih rumit ya? Kayaknya lebih rame gitu. Tuh layarnya, informasi yang ada di situ. Tuh 4K gitu-gitu kan. Dan klaimnya kamera ini soalnya menarik. Dia itu klaimnya adalah kamera yang cepat. Dia bisa dipakai buat sport gitu kan. Dan dia buat movie-nya juga gila gitu. Jadi nanti kita tes autofocusnya. Dia udah jadi kamera medium format dengan autofocus paling canggih. Dia ada subject detection kayak kamera Fujifilm yang belakangan. Jadi harusnya ngebantu banget. Dan ya kita mungkin sambil impression, kita sambil pasang lensa kali ya, biar enak. Oke, sekarang kita udah pasangin lensa. Kalian bisa lihat bulky banget gitu ya. Bener-bener kameranya tuh gokil banget. Mungkin impression fisik dulu. Dia bawa dual memory di sini. Ini ada memori SD card, ada untuk CF Express Type B juga. Kalian bisa lihat tuh ya. Sama dia di sebelah kirinya portnya ada HDMI full size, USB Type C sama mic. Lalu dia di sisi atasnya juga ini ada pakai logo GFX, tapi itu Ethernet ya, Ethernet cable gitu kalau kalian langsung nyambung ke cloud atau semacamnya, karena dia punya fitur yang frame.io itu juga. Sama dia di depan juga ada ini, ada headset output, cuman posisinya pindah ke sebelah kanan gitu ya. Dan ya itu portnya lumayan komplit. Layarnya dia nggak variangle, tapi dia paling nggak bisa tilt gitu ya. Jadi ya mungkin karena GFX juga selama ini lebih ke foto. Tapi kalian bisa lihat sisi belakangnya ada dua baut, yang berarti dia bisa dipasangin kipasnya Fujifilm gitu. Lalu kita nyalain aja sekarang. Nih dia mati pun ada itu ya, always on display yang ngasih beberapa informasi gitu kan, settingan-settingan terakhir kita. Dan itu kelihatan komplit banget sekarang ya, kelihatan sangat-sangat keren gitu. Lalu kita nyalain, kita bisa lihat dia bawa menu yang sama tuh, movie setting list kalau pengen agak cepet. Lalu dia ada image format, jadi dia kan sensornya gede, medium format. Tapi kita bisa pilih kayak kalau kamera full frame itu kan ada namanya mode crop ya, mode APS-C. Dan di sini dia juga punya mode crop, tapi ada pilihannya. Kita bisa pakai mode full GF gitu ya, full sensornya GFX. Lalu ada Premista yang disebutnya mantep banget gitu ya, Premista, asik, keren banget. Jadi itu kayak sistem sinematiknya Fujifilm juga. Fujifilm itu banyak bikin lensa cinema ya, dan salah satu jajarannya ada namanya lensa cinema Premista. Cuman gue nggak tahu Premista ini apakah satu ukuran sensor atau format yang berbeda juga. Tapi yang kalaupun iya berarti dia di bawah medium format gitu ukurannya ya untuk crop faktornya. Lalu dia ada 35 mm. Gue sih nggak tahu ini Super 35 atau maksudnya full frame ya, 35 mm. Sama ada anamorphic. Anamorphic pertamanya Fujifilm hadir di GFX.
Tadi kayaknya gue udah mention, gue awalnya pengen mengabaikan video dari kamera ini, tapi ternyata mereka menawarkan sesuatu yang gila banget. Dan ini anamorphicnya juga komplit, ada squeeze factornya, kita mau berapa gitu kan, tinggal pilih. Dan ya, lain sebagainya. Ya, jadi dia maksimalnya 8K gitu ya. Dan tadi, soalnya gue agak bingung pas kita di yang lain, dia agak beda gitu, di 35mm. Tuh, dia ininya berubah, tapi sama-sama tetap bisa sampai 8K gitu. Jadi ya itu cuma perbedaan sedikit doang. Dan ya, dia sampai 8K perekamannya. Gokil banget. Dia juga autofokusnya udah ada subject detection, kalian bisa lihat. Tuh, kita udah bawa komplit banget subject detection. Dan ini membuatnya jadi kamera mirrorless medium format paling canggih gitu ya. Ini bener-bener canggih banget, nggak cuma ini sebenarnya. Jadi masih banyak lagi feature yang gokil banget dibawa sama GFX ini yang jadi apa ya namanya, game changer juga buat Fujifilm. Kayak contohnya, gue kasih teaser sedikit. Dia autofokusnya klaimnya udah paling cepat di jajaran medium format karena ya tadi udah subject detection juga, dia udah pakai teknologi processing Fujifilm yang baru. Buat foto video itu dia autofokusnya cepat dan klaimnya itu bisa buat foto sport. Walaupun kalau kita main ke still, dia drive-nya itu paling kenceng di 8 fps ya untuk mechanical shutter, dan ya mungkin itu cukup. Tapi kita lihat, karena klaimnya balik lagi cepet gitu untuk autofokusnya, nanti kita lihat apakah beneran bisa buat sport fotografi atau enggak. Lalu kalian bisa lihat nih kita punya EVF. Kalau kalian pengen pakai EVF, kalian tinggal cabut atasnya. Di sini ada cover juga, lalu kalian dorong masuk. Dan ya, EVF-nya juga gede banget. Ini enak banget, dia kalau nggak salah 9 juta pixel ya. Jadi ini jelas banget gitu kelihatan gambarnya. Gokil, gue suka banget. Kita cabut dulu lagi. Karena sebenarnya buat dibawa-bawa gini enak loh. Set. Covernya aja, cover hot shoe-nya tuh bikin estetik gitu ya. Bikin ya udah kelihatan kayak nggak ada hot shoe. Sama, gue akan kasih teaser sedikit sambil gue pasangin si vertical gripnya. Jadi teasernya adalah ini kamera yang bener-bener canggih banget dari Fujifilm. Bener-bener canggih banget. Sampai semua teknologi yang ada tuh kayak dimasukin di sini dan dia termasuk game changer di ranah Fujifilm sendiri. Jadi gue banyak hal yang gue iriin dari dia yang gue berharap akan datang juga ke X-H2S. Contohnya yang membuat videonya juga gila banget di kamera ini adalah dia udah bisa untuk record via SSD. Record via SSD. Nanti mungkin kita bakal coba ya. Tapi ya buat sekarang ini masih unboxing doang, impression doang. Tapi gue kasih teaser dia bisa record via USB Type-C ke SSD. Kayak kamera cinema. Begitu juga dia bawa fitur autofocus pertama Fujifilm yang di mode videonya bisa touch to track. Kalau sebelumnya Fujifilm itu touch lalu tracking itu cuma berlaku di mode foto doang gitu. Di mode foto bisa, tapi entah kenapa di video tuh nggak diimplementasikan, lama banget, dan baru diimplementasikan di sini. Jadi kita kalau lagi video, kita bisa touch dan dia nanti lanjut tracking gitu. Kalau kita pilih mode si touch to track ini gitu di mode videonya. Jadi bener-bener gila banget. Yang jelas kamera ini menarik, gue bakal cobain. Walaupun kita karena waktunya cepet mungkin nggak bisa terlalu maksimal, tapi gue bakal coba impressionnya semaksimal mungkin gitu ya buat fotonya secepat apa, begitu juga buat videonya bener-bener se-advance apa. Karena ternyata upgrade yang dibawa di sini gila banget gitu. Gue bisa bilang ini hybrid dewa gitu ya, karena dia bawa sensor paling gede sendiri, medium format, dan feature yang tidak berkompromi. Ya, paling itu aja buat video kali ini. Balik lagi, kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semua di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran, next kita pengen bikin apa pakai GFX ini, yang pengen kita coba, silahkan taruh di kolom komentar gitu. Tapi pantau juga, karena harusnya sehari setelah unboxing ini, kita ada impression yang lebih komplitnya gitu. Jadi ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan semoga bermanfaat videonya. Dan jangan lupa untuk berkarya.